untuk memberikan beberapa catatan seputar ibadah kita di bulan Ramadan yang mungkin ini menjadi bahan diskusi dan polemik di tengah masyarakat kita. Yang pertama tentang masalah penetapan tanggal. Ini sudah jadi langganan, Pak ya. Baik. Di tempat kita masyarakatnya ada yang didominasi oleh ormas, ada yang dia taklid buta kepada tokoh tertentu, ada yang kemudian berusaha untuk menyesuaikan diri dengan aturan. Satu hal yang mengherankan, di antara kelebihan masyarakat Indonesia itu mereka orangnya labil. Dalam masalah penetapan tanggal terjadi ikhtilaf di tempat kita. Saya tidak sebut ini ikhtilaf ulama, tapi ini ikhtilaf di kalangan kita. Yang jadi pertanyaan begini, hisab itu ilmu syariat ataukah ilmu empiris? Satu atau dua? Ilmu syariat atau ilmu empiris? Ilmu empiris. Ada sebagian orang yang menganggap ilmu hisab itu kan ilmu falak ya, dan ilmu falak itu kan ilmu agama. Kalau kita menyebut ilmu hisab adalah ilmu agama, ilmu falak, ilmu yang agama itu harus disimpulkan dari dalil. Berarti Anda yang belajar dalil pintar hisab. Tapi terjadi nggak kayak gitu? Tidak. Ilmu hisab itu ilmu empiris, ilmu yang didapatkan berdasarkan bukti. Itu ilmu alam. Kalau mau belajar hisab, pintar matematika dan IPA. Karena itulah di tengah masyarakat kita yang paling ahli hisab itu kira-kira siapa? Di Indonesia yang paling ahli hisab itu siapa? 8 lembaga antariksa dan penerbangan dan antariksa. N-nya apa, Pak? Nasional atau Nusantara, Pak? Nasional. Pokoknya N begitu saja ya. Baik. Apapun itu hadirin dimakan Allah, kewajiban kita sebagai rakyat adalah berusaha untuk bersatu dalam menetapkan tanggal ketika masuk bulan baru. Karena dalam Islam itu ada ibadah yang sifatnya jamaah dan ada ibadah yang sifatnya individual. Ibadah yang sifatnya individual Anda bisa melakukan tanpa harus nunggu orang lain. Contohnya apa? Sholat sunnah, baca Quran. Nggak harus nunggu orang lain baca Quran dulu. Wah, di sini nggak ada yang baca Quran, saya nggak baca Quran. Baca Quran itu bukan ibadah jama'i. Tapi kalau ibadah jama'i, Anda tidak bisa melakukannya kecuali nunggu kegiatan orang lain. Contohnya Jumatan. Ini kok masjid sepi, khotibnya belum ada, muadzinnya belum ada, saya tak Jumatan sendirian atau sama rombongan saya dulu. Boleh tidak, Pak? Batal Jumatan Anda. Karena ini ibadah yang sifatnya jama'i. Harus ada komando. Baik. Di tempat kita ada 3 bulan yang itu semuanya adalah waktu ibadah jama'i. Ramadan, Syawal, satu lagi Dzulhijjah. Ketika Ramadan kita berpuasa, ketika Syawal ibadahnya apa? Idul Fitri. Ketika Dzulhijjah apa ibadah kita? Arafah. Satu lagi, kalau mereka yang ada di Saudi semua kegiatan haji. Kemudian kalau kita puasa Arafah dan Idul Adha, berkorban. Baik. Semua ibadah yang dikaitkan dengan kalender semacam ini adalah ibadah jama'i. Ibadah yang dilakukan secara berjamaah untuk seluruh kaum muslimin. Dan namanya ibadah jama'i, berarti di situ harus ada yang ngomando. Terus siapa yang ngomando? Kalau komandonya diberikan ke ormas, baik, untuk Syawal tahun ini kita serahkan kepada Muhammadiyah. Kira-kira yang satunya terima nggak, Pak? Oh, nggak bisa. Saya juga ormas besar ya. Kita punya masa, nggak terima. Ya sudah, kalau kayak gitu, untuk puasa tahun ini kita serahkan ke NU. Satunya terima nggak? Berarti ormas tidak bisa mewakili. Terus gimana? Jangan diserahkan ke ormas. Kalau diserahkan ke ormas, ormas yang satunya nggak mau terima. Berarti harus ada komando yang disepakati oleh semuanya, yaitu mereka yang menyelenggarakan negara. Itulah pemerintah. Kita itu negara yang mayoritas Islam. Penyelenggara itu sudah disediakan oleh pemerintah. Mereka adalah depan. Baik. Karena dalam perjalanannya ibadah semacam ini harus dilakukan secara berjamaah. Coba kita tarik, saya kasih ilustrasi untuk masalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah ini termasuk salah satu ibadah jama'i.
Pernah tidak kita jumpai dalam sejarah wukuf ada perbedaan penetapan tanggal 9 Dzulhijjah antara ormas dengan pemerintah, sehingga terjadilah wukuf di 2 hari yang berbeda. Ormas wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah, pemerintah juga wukufnya tanggal 9 Dzulhijjah, tapi harinya beda. Pernah terjadi demikian, Pak? Di Saudi Pak, wukuf. Hah? Pernah terjadi wukuf beda hari? Untuk hari Kamis wukufnya ormas, hari Jumat wukufnya pemerintah. Ada yang terjadi kayak gitu? Kita bersyukur kepada Allah. Salah satu di antara nikmat besar Allah, Padang Arafah tidak ada di Indonesia. Coba Anda bisa bayangkan, kalau Arafah di Indonesia, Pak, ada orang luar negeri haji ke tempat kita, tanya kapan wukufnya, Bapak kalau ikut An-Nadir hari Sabtu, kalau Naksabandiyah hari Ahad, Muhammadiyah hari Senin, pemerintah hari Selasanya, satu lagi Naksabandiyah hari Rabu. Ada 5 kali wukuf, mau pilih yang mana? Itu orang luar negeri nggak jadi haji, Pak, ya? Wah, kalau gini caranya semerawut nanti. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala taruh situs haji di Saudi, tidak di negeri kita. Tidak ada ceritanya ibadah semacam ini boleh dilegalkan, silakan semua ormas bisa menetapkan tanggal. Selamanya akan kacau, Pak, ya. Apalagi di negara kita terlalu permisif. Silakan, mau cuman ormas yang sangat kecil, hanya satu masjid dalam sebuah negara bisa menetapkan tanggal yang berbeda. Ini kan jadi kacau. Makanya di negara lain ketika pemerintah itu berkuasa dan dominan, tidak ada istilah beda dalam menetapkan tanggal. Malaysia pernah terjadi tidak? Nggak pernah terjadi. Hari raya itu wewenang pemerintah. Di negara-negara ormas di negara-negara yang lain juga sama. Hari raya adalah wewenang pemerintah. Sehingga karena mereka punya prinsip seperti itu, persatuan akan selalu terjaga. Cuman Indonesia saja yang ormasnya terlalu menggagai pemerintah, ya.